Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari yang berbahagia, kita pada sesi kali ini akan membahas tentang penelitian tindakan kelas. Mari kita mulai bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan tentang penelitian tindakan kelas ini saya akan menyampaikan tentang definisinya, fokus permasalahan, cara mencari fokus permasalahan, lalu perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, pengumpulan data, dan kemudian analisis datanya. Nah, walaupun nanti analisis data itu tidak secara khusus, karena analisis data kualitatif maupun kuantitatif yang akan digunakan di dalam analisis data di dalam penelitian tindakan kelas ini adalah sama dengan analisis data yang telah saya sampaikan sebelum-sebelumnya di video-video sebelumnya. Oke, saudara-saudari, jadi pengertian penelitian tindakan kelas itu adalah suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan tertentu agar dapat memperbaiki atau meningkatkan praktik pembelajaran di kelas secara lebih profesional. Artinya penelitian tindakan kelas, karena di sini adalah tindakan kelas itu adalah melakukan tindakan tertentu untuk memperbaiki atau meningkatkan efektivitas di kelas. Sebagaimana umpamanya ini ada piramida dari pemahaman murid dengan media-media yang kita gunakan. Kalau kita itu hanya menggunakan lambang verbal, maka murid itu hanya mendapatkan pucuk dari piramida itu. Kalau lambang visual dipadu dengan lambang verbal akan lebih sedikit lebih naik. Kalau ada rekaman, ya rekaman yang mati itu akan tambah. Kalau ada gambar hidup seperti video akan tambah lagi. Apalagi kalau pameran itu secara langsung, karya wisata seperti studi wisata itu. Lalu kalau ada dramatisasi, ada demonstrasi, ada pengalaman buatan, pengalaman langsung. Pengalaman buatan itu seperti micro teaching, pengamatan langsung itu berarti Anda melakukan langsung di lapangan sebagaimana orang praktek mengajar itu di tempat pengajaran yang sesungguhnya. Oke, itu adalah pengertian PTK. Yang paling pokok di sini itu adalah ada tindakan untuk memperbaiki dan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran di dalam kelas. Bahasa di sini lebih profesional. Oke, tujuan PTK itu adalah untuk meningkatkan kinerja guru dan hasil belajar siswa. Jadi dengan PTK itu kinerja guru akan meningkat dan hasil belajar siswa itu juga bisa meningkat. Namun yang perlu difokuskan di sini, yang namanya hasil belajar siswa itu tidak hanya kognitif saja atau ujian yang sifatnya itu hanya aspek kognitif, tetapi hasil belajar siswa itu adalah juga bisa afektif, juga bisa psikomotorik. Afektif itu intinya pada nilai, kemudian psikomotorik itu pada perbuatan. Lalu meningkatkan kinerja guru dan hasil belajar siswa bukan saja mengungkapkan penyebab berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran, namun juga mencari penyelesaiannya. PTK bukan untuk menghasilkan pengetahuan atau teori, melainkan menghasilkan produk berupa peningkatan kemampuan intelektual siswa. Oke. Jadi ruang lingkup PTK itu saudara-saudari, jadi PTK bisa dilakukan di dalam lingkup metode mengajar, strategi mengajar, model pembelajaran, prosedur evaluasi, perubahan sikap dan nilai, media pembelajaran, lingkungan belajar, materi pembelajaran dan kurikulum. Mohon maaf, ini mestinya nomor 6, 7, 8 dan 9. Jadi ini adalah semua yang di dalam kelas itu saudara-saudari. Prinsip-prinsip PTK. Jadi PTK itu mempunyai beberapa prinsip, yaitu kalau kita melakukan PTK itu tidak mengganggu komitmen sebagai guru. Artinya kalau guru itu kan memang
berbeda dengan dosen ya. Dosen itu ada penelitian dan pengabdian. Kalau guru tidak ada. Sehingga kalau seorang guru melakukan penelitian tindakan kelas, maka tidak mengganggu komitmen sebagai guru ini. Maka dia tetap bisa di dalam kelas. Guru yang melakukan PTK juga pengumpulan datanya tidak mengganggu proses pembelajaran karena bisa dilakukan di kelas. Yang ketiga, masalah yang dipilih adalah masalah yang merisaukan dari guru itu sendiri, sehingga tidak mengganggu malah akan membantu dari guru-guru itu. Berikutnya saudara-saudari, guru mengikuti prosedur etika dalam berorganisasi, karena guru itu di Indonesia juga diantaranya harus meneliti dengan model penelitian tindakan kelas ini. Permasalahan-permasalahan tidak dilihat terbatas dalam konteks kelas atau perspektif misi sekolah secara keseluruhan. Tidak hanya kelas saja, tetapi bisa perspektif tujuan visi misi sekolah itu bisa dimasukkan di dalam penelitian tindakan kelas. Karena sesungguhnya saudara-saudari, seseorang yang mengajar di kelas itu adalah sedang melaksanakan visi dan misi sekolah. Visi dan misi sekolah itu adalah visi dan misi dari Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan itu adalah melaksanakan visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu adalah melaksanakan visi dan misi Indonesia. Indonesia itu dasarnya adalah Pancasila. Intinya itu berjenjang, yang itu saling keterkaitan, saling menjelaskan. Oke, proposal PTK bisa dibuat dalam seperti ini. Tentu kalau proposal PTK di skripsi harus memenuhi standar panduan skripsi yang sudah saya bagikan, bukan seperti ini. Tetapi kalau seorang guru ingin membuat proposal PTK bisa dengan format usulan seperti ini. Bab 1 itu adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Kalau di skripsi di situ ditambah dengan sistematika pembahasan. Yang bab kedua itu landasan teori penelitian yang relevan. Nah, kalau di skripsi itu penelitian yang relevan ini malah didulukan. Lalu landasan teori dan penelitian yang relevan ini menghasilkan kerangka berpikir akhirnya menghasilkan hipotesis tindakan. Jadi dari teori-teori itu umpamanya permasalahannya adalah permasalahan motivasi belajar siswa secara daring yang rendah. Nah, oleh karena itu hipotesisnya adalah motivasi bisa tumbuh kalau siswa atau mahasiswa sekalipun itu diberi hadiah, diberi reward, itu akan muncul motivasinya. Ada juga motivasi itu akan muncul karena takut dengan hukuman. Itu seperti takut dengan neraka dan menginginkan surga kalau dalam ibadah itu. Jika surga dan neraka tidak ada, itu masih tetap atau ibadah atau tidak. Jika reward dan punishment, nilai di dalam kelas itu kalau tidak ada, apakah tetap masih belajar, motivasinya tinggi. Hal-hal seperti itu bisa dipikirkan bersama-sama. Saudara-saudari yang ingin mendapat reward dari saya ini, saya ada buku yang nanti kalau Anda menginginkannya, belajarlah yang baik. Nanti saya bisa ranking umpamanya 50 besar yang mendapatkan nilai metodologi penelitian, akan saya bagi buku 50 besar berarti 20 orang, satu kelas yang lain 25 orang 50, insya Allah ada itu buku 50 buku. Bukunya tentang statistik, tapi tidak apa-apa karena itu bisa Anda pelajari lagi. Buku itu adalah buku yang ditulis oleh dosen saya dulu, namanya Dr. Muhammad Idrus almarhum, mudah-mudahan Allah mengampuni beliau. Saudara-saudari, oke, itu berlaku. Nanti karena kalau buku satu dikirim itu terlalu banyak biayanya, nanti saja yang menginginkan kalau sudah luring Anda bisa ketemu saya, Pak, bukunya mana? Apakah Anda termasuk 50% yang terbesar nilai metodologinya? Nah, nanti bisa kita lihat, lalu nanti akan saya kasih buku itu. Oke, itu adalah bagian dari bagaimana memberi reward agar Anda itu motivasi untuk dapat nilai 50% yang tertinggi. Oke, saudara-saudari, format usulan PTK juga bisa
kalau sudah selesai diteliti itu laporannya seperti ini. Jadi ini bab 4-nya, hasil penelitian dan pembahasan, ada deskripsi kondisi awal, deskripsi siklus 1, deskripsi siklus 2, dan seterusnya. Karena apa sih siklus itulah, itu akan nanti kita bahas. Siklus itu pada dasarnya adalah kalau tindakan kita itu masih kurang memuaskan, pengaruhnya terhadap efektivitas maupun terhadap hasil prestasi belajar siswa, maka bisa kita ulang lagi. Dan ada pembahasan tiap siklus, lalu hasil penelitian, bab 4 penutup, simpulan dan saran, daftar pustaka, dan kemudian lampiran. Contoh, ini ada contoh judul yang saya buat, peningkatan pemahaman dalil akli pembelajaran syahadat di MTSN 1. Jadi bagaimana meningkatkan pemahaman dalil akli pembelajaran syahadat di MTSN? Anda mungkin sudah mengetahui bahwa syahadat itu tidak hanya dalil nakli saja, tapi perlu ada dalil akli. Itu di ilmu tauhid itu ada. Peningkatan umpamanya yang kedua, peningkatan prestasi belajar fikih dengan model pembelajaran snowballing dan demonstrasi di MTSN 1. Mungkin seperti itu. Peningkatan perilaku toleransi dengan model problem based learning, umpamanya seperti itulah. Ini adalah contoh-contoh bagaimana kita membuat tindakan-tindakan dengan model pembelajaran dengan untuk meningkatkan aktivitas atau hasil belajar. Ini beberapa karakteristik PTK. PTK itu harus inovatif, kolaboratif, reflektif, dan sinklusistik. Inovatif itu adalah penemuan strategi, teknik, sarana pembelajaran, sistem asesmen yang lebih baik sesuai kondisi untuk menyelesaikan masalah pembelajaran. Nah, kalau kolaboratif itu kerjasama di antara pendidik, ada satu pendidik yang menjadi pengamat umpamanya, lalu kemudian ada juga kepala sekolah yang mungkin memberikan masukan-masukan. Reflektif, refleksi terhadap proses dan hasil pembelajaran secara terus-menerus. Sinklusistik, mengikuti daur yang berulang untuk mendapatkan hasil, itu kan perlu dicoba lagi sehingga menghasilkan satu hasil yang sangat baik. Yang berikutnya ini untuk mencari permasalahan itu. Permasalahan kalau kita ingin melakukan penelitian tindakan kelas, sebetulnya tidak hanya penelitian tindakan kelas, penelitian yang bukan tindakan kelas pun perlu kita untuk mengidentifikasi masalah dengan beberapa prosedur seperti ini. Yang pertama, tulis semua hal terkait dengan pembelajaran yang memerlukan perbaikan. Umpamanya tadi contoh tentang motivasi atau dalil akli dari pembelajaran syahadat itu kurang. Nah, umpamanya begitu. Oh ini memilah dan mengklasifikasi masalah, mengurutkan masalah sesuai dengan tingkat urgensinya, mana yang prioritas yang harus didulukan untuk diteliti untuk menyelesaikan permasalahan pembelajaran. Menetapkan masalah yang akan diselesaikan melalui tindakan kelas. Berarti masalah yang akan saya selesaikan adalah umpamanya pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman terhadap dalil akli atas materi syahadat umpamanya gitu. Nah, sesudah masalah ini ditemukan, ini masalah itu adalah masalah dapat diketahui atau dicari apabila terdapat penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, adanya pengetahuan dan kompetisi. Ini sudah saya sampaikan dulu di awal-awal waktu kita membahas tentang rumusan masalah. Yang berikutnya yang dilakukan adalah kita melakukan kajian pustaka, kajian teoritis tentang masalah dalam penelitian dan tindakan yang digunakan dalam penelitian. Jadi kita mencari teori apa yang kita gunakan untuk melakukan tindakan itu. Kajian empiris hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu, ilmuwan terdahulu itu, terutama yang 10 tahun atau 5 tahun terakhir di jurnal-jurnal itu. Lalu berikutnya membuat kerangka pikir yang menunjukkan keterkaitan antara masalah teori hasil penelitian terdahulu dan pilihan tindakan. Nah, ini dapat digambarkan dalam bentuk bagan, dalam bentuk diagram, uraian argumentatif atau bentuk penyampaian lainnya. Oke, saudara-saudari, ini bisa betul-betul digunakan. Ini sudah sangat praktis ya. Anda mencari teorinya, mencari penelitian terdahulu, lalu keterkaitannya apa dengan pembelajaran yang sedang dilakukan, lalu kemudian kita menetapkan tindakan apa yang dilakukan itu berdasarkan teori. Itu kan hampir sama saat kita merumuskan hipotesis penelitian yang sudah saya sampaikan dulu.
Oke, saudara-saudari, yang ketiga itu adalah merencanakan tindakan. Gagas pendapat tindakan apa yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah. Ini bisa kita melakukan FGD atau diskusi dengan kolaborasi guru sebidang atau serumpun. Umpamanya kalau di madrasah itu guru yang serumpun PAI. Nah, guru PAI itu ada guru fikih, ada guru SKI, ada guru akidah akhlak. Nah, kan begitu, ada guru Al-Quran hadis. Nah, dibicarakan oleh dengan guru serumpun ini untuk mempermatang, sebetulnya mempermatang agar betul-betul tindakan itu bisa dilaksanakan. Yang kedua, kajian teoritik di bidang pembelajaran dan pendidikan tadi sudah disampaikan. Kajian hasil-hasil penelitian yang relevan tadi juga sudah disampaikan. Diskusi dengan sejawat, pakar pendidikan, peneliti yang lain. Kajian pendapat dan saran pakar pendidikan yang sudah dituangkan dalam bentuk program, refleksi diri mengenai pengalaman sebagai guru. Jadi kita bisa merefleksi pengalaman-pengalaman pembelajaran kita itu kok sepertinya pengalaman ini kan menunjukkan bahwa ada yang bisa dilakukan, berikutnya seperti apa. Yang keempat, melaksanakan tindakan atau observasi dan asesmen. Nah, setelah kita menemukan tadi apa yang tindakan yang kita lakukan, nah kita laksanakan. Kita buat RPP-nya atau skenario pembelajarannya itu, lalu kemudian diaplikasikan di kelas. Lalu melakukan observasi, hasilnya seperti apa. Melaksanakan observasi proses dengan menggunakan instrumen yang sudah didesain. Instrumen yang didesain itu seperti kita membuat skala atau checklist pengamatan observasi yang seperti dulu sudah pernah saya ajarkan. Lalu melaksanakan assessment, ujiannya bagaimana atau post testnya bagaimana. Oke, berikutnya saudara-saudari, dan kalau kualitatif ini seperti ini bisa dilaksanakan dengan teknik t-test, terus t-test sampel berpasangan. Nah, itu nanti saya insya Allah link videonya akan saya kasih gimana caranya menganalisis dengan t-test, uji beda antara pre-test dan post-test dengan apa yang dilakukan di penelitian tindakan kelas itu. Yang kelima yaitu menganalisis data hasil observasi, asesmen dan interpretasi. Data kualitatif dan kuantitatif dianalisis melalui reduksi data, penyajian atau pemaparan data, interpretasi data sehingga menghasilkan penyimpulan hasil analisis. Yang keenam, melakukan refleksi dan tindak lanjut. Keterkaitan antara hasil analisis dengan indikator keberhasilan tujuan. Nah, setelah dilakukan analisis ternyata kalau sudah berhasil ya stop, tidak dilanjutkan lagi ke perbaikan berikutnya. Tapi kalau belum, perlu masuk ke siklus berikutnya. Inilah keunikan PTK. PTK kita bisa meneliti lalu kemudian hasilnya seperti apa. Kalau masih belum, kita bisa masuk siklus berikutnya. Nah, tiap siklus itu paling tidak menurut M. McKernan, siklus berikutnya ini di sini, siklus berikutnya itu kalau belum tercapai. Nah, ya, yang dilakukan tadi yang ini, analisis situasi, perumusan dan klarifikasi masalah, hipotesis tindakan, perencanaan tindakan, implementasi dan monitoring, evaluasi hasil, refleksi dan pengambilan keputusan, itu yang di atas-atas tadi. Ya, kalau belum berarti diulang kembali penerapan model pembelajaran atau materi ajarnya itu tadi atau strategi pembelajaran. Ada juga siklus pelaksanaan PTK itu seperti ini: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Nah, lalu kalau belum dilanjutkan lagi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Ini dinamakan siklus 2. Yang tadi siklus 1. Bisa jadi lagi ada refleksi lagi, ternyata belum, direncanakan lagi, dilaksanakan lagi, pengamatan lagi dan refleksi. Ini adalah model Kemis and McTaggart. Oke, saudara-saudari, ini daftar pustaka dari beberapa yang saya sampaikan di atas tadi. Oke, terima kasih. Selamat belajar, semoga sukses. Dan sebagai sesi berikutnya yang asinkron, saya akan memberikan Anda artikel tentang hasil ringkasan dari penelitian tindakan kelas. Lalu Anda nanti jawab bersama presensi yang di sesi berikutnya. Yang di sesi ini Anda cukup presensi, tidak ada tugasnya. Tapi sesi berikutnya sebagai sesi asinkron, Anda perlu untuk saya kasih artikel
penelitian tindak rekan kelas, dan ada pertanyaan-pertanyaan di presensi yang asik keren itu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.